Saudara-saudaraku, salam jumpa dan jumpa lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Perjumpaan yang sangat menggairahkan, yang sangat berbuah lebat dan baik untuk kehidupan. Oleh karena itu, kabar-kabarilah, pergumulan, suka duka dalam perjumpaan dengan firman Tuhan, dan semua kita bawa di dalam doa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini akan menguatkan kita, akan menjadikan kita orang-orang yang selalu mengucap syukur dan selalu tidak lupa untuk berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini yang akan dibacakan oleh Naposo. Shalom semua, firman Tuhan pagi ini kita baca dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan berkenaan dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Pertanyaan atas firman kita hari ini adalah, bagaimana aktualisasi dari iman kita sebagai orang percaya menurut Injil dalam kehidupan kita? Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini bermula dari kelaparan yang melanda Yerusalem. Bisa kita dapati, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Ketika itu jemaat Korintus diberitahu Paulus tentang bencana kelaparan yang ada di Yerusalem. Dan ketika mereka mendengarkan berita itu, mereka dengan sukacita langsung mengumpulkan bantuan dan mengirimkan bantuan itu melalui Barnabas dan Paulus. Padahal sebetulnya saudaraku yang terkasih, jemaat mereka juga sedang mengalami masalah. Jemaat mereka juga sedang dilanda oleh kemiskinan. Tetapi itulah bukti iman mereka. Kekayaan mereka dalam segala sesuatu, yaitu iman, perkataan, pengetahuan, dan kesungguhan mereka itu harus dibuktikan dalam kekayaan pelayanan kasih. Jika kita baca dalam ayat yang ke-7. Karena iman yang hidup dan yang sejati harus nampak dalam perbuatan nyata. Itulah yang Paulus tekankan di pasal 6 ayat dan sampai pasal yang ke-9. Agar setiap orang yang percaya, agar setiap orang yang telah menerima kasih daripada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, agar juga dikobarkan Roh Kudus berbagi dengan sesama, yaitu dengan berdiakonia. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, berbagi, berdiakonia bukanlah sekedar tindakan kemanusiaan, karena ada rasa kasihan. Bukan. Jauh lebih dalam lagi. Berbagi atau berdiakonia yaitu semata karena Tuhan Yesus telah memberi dirinya untuk menebus kita. Di ayat yang ke-9. Kesetia kawanan, solidaritas Yesus terhadap kita orang berdosa ini harus kita balas, atau haruslah kita respon atau jawab dengan tindakan kesetia kawanan terhadap sesama kita, terhadap orang lain di sekitar kita. Jika kita mendengarkan berita atau kabar mereka butuh pertolongan, kita harus sebarkan ke setiap orang
Karena itu diakoni bukanlah aksi kemanusiaan, tetapi adalah tindakan Allah. Berdiakoni itu adalah tindakan Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, karena kita telah menerima kasih karunia, karena kita telah menerima berkat daripada Tuhan, itulah yang menjadi hutang kita. Bukan kepada Tuhan tetapi hutang kepada sesama manusia yang telah menerima berkat, wajib membaginya dengan orang lain yang berkekurangan. Disitulah kita bisa menjadi orang yang mau berbagi seperti yang dikatakan Yesus, bermurah hati. Di mana Tuhan Allah Bapa yang terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Marilah kita bayar kewajiban kita, marilah kita bayar hutang kita kepada setiap orang yang telah menerima berkat Tuhan. Mari sebarkan berkat itu kepada setiap orang yang membutuhkannya di tengah-tengah kehidupan kita, di sekitar kita. Karena itulah tindakan nyata kita di dalam pelayanan kasih yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudaraku, kita akan memasuki masa perayaan Natal. Biarlah Natal yang akan kita rayakan beberapa hari lagi menjadi Natal yang mau berbagi, yang mau berdiakonia, bersolidaritas. Dengan demikian kita yang merayakan Natal semakin kaya dalam pelayanan kasih. Biarlah setiap kita orang yang telah mengalami dan dianugerahkan kasih daripada Allah Bapa menjadi pelayan-pelayannya, yaitu kaya dalam pelayanan kasih. Tuhan memberkati. Amin.